Alhamdulillah, senantiasa kita terus-menerus bersyukur kepada yang menciptakan alam semesta ini, dan yang terlebih lagi menciptakan kita hadir di muka bumi ini. Tema yang ingin saya bahas pada kesempatan ini, tidak ada anak usia dini yang nakal. Karena apa? Pada dasarnya kenakalan mereka seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak. Ini yang harus dipahami oleh para bunda. Jadi senakal-nakalnya anak usia dini, pada dasarnya mereka itu bukan nakal, tetapi sedang tumbuh pesat kecerdasan otak. Dan sebagaimana seringkali kita dengar bahwa anak usia dini itu ada yang disebut dengan golden age, artinya usia emas. Mengapa disebut usia emas? Saya harus berulang-ulang katakan, masa kecerdasannya, sel-sel otaknya sedang berkembang, sehingga perlakuan kepada mereka pun harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena mereka kalau tidak diperlakukan dengan hati-hati, maka sel-sel otaknya akan musnah. Karena apa? Karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak usia dini ini jelas sangat berbahaya. Bahkan miliaran sel otak yang tadinya akan berkembang pesat, saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, maka terputus menjadi musnah. Dan ini jelas, para ahli sudah menyebutkan demikian. Bahkan dalam Permendikbud, anak usia dini dinyatakan begitu jelas, miliaran sel otak akan rontok ketika anak mendapat bentakan. Belum lagi kalau anak mendapat kekerasan. Ini yang sering kali banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Tidak hanya bentakan yang saya pernah lihat kepada anak usia dini, tetapi juga cubitan. Bahkan lebih kerasnya pukulan. Pukulan kepada fisik anak tidak dibenarkan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau sudah melakukan tindak kekerasan, maka sebenarnya telah menyimpan dosa yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan. Oleh karena itulah, anak memang seringkali menjengkelkan, bahkan seringkali membuat kita tercetus, seringkali kita tersulut emosi marah. Karena memang perlakuan anak usia dini itu memang demikian anak. Anak pada saat sedang tumbuh perkembangan otak selnya, maka perlakuan pun harus lebih ekstra hati-hati. Karena kalau memperlakukan anak dengan ekstra hati-hati, bahkan dengan penuh kasih sayang, triliunan sel otak pun berkembang dengan baik. Dan ini yang harus kita lakukan. Anak dikembangkan dengan cara penuh kasih sayang, maka sel-sel otaknya pun akan berkembang dengan baik. Berkembang dengan baik artinya anak akan semakin cerdas, semakin baik pertumbuhan dan sambungan antara sel satu dengan yang lainnya yang disebut dengan sinapsis, maka anak itu boleh jadi di masa yang akan datang adalah seorang ahli yang sesuai dengan minat. Bahkan lebih hebat lagi, dia memiliki kemampuan kecerdasan otak yang di luar dugaan. Karena apa? Karena pelakuan kepada anak usia dini yang sangat baik dengan sentuhan kasih sayang ini merespon
otak-otak kecerdasannya tumbuh dengan baik. Ini yang harus diperhatikan. Maka tidak perlu lagi kita harus marah-marah, tidak perlu lagi kita harus menggerutu, tidak perlu lagi kita harus melakukan tindak kekerasan. Toh bagaimanapun juga memang anak usia dini, seperti saya katakan, ketika tumbuh pesat sel-sel otaknya seringkali menjengkelkan. Bagaimana kalau sudah terjadi memperlakukan seperti itu, mencubit, bahkan memukul, segeralah kita bertobat, bermohon ampun kepada Allah, dan usap kepala anak kita, serta meminta maaf agar dia tidak trauma ketika pernah kita marah. Karena pada dasarnya anak yang trauma inilah yang tidak akan bisa disembuhkan selama beberapa tahun. Itu saja yang harus saya ingatkan kepada Bunda. Semoga kita termasuk orang tua yang berusaha terus-menerus anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan lupa kita doa, Robbi habli minas sholihin.